Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 11 ya, 11 Mei tahun 2020 kita masuk kembali mengikuti kuliah online lagi untuk mata kuliah analisa laporan keuangan. Kelas KAS 17.1 ya. Kita masuk kembali ke teknik analisa laporan keuangan, di mana minggu yang lalu saya belum selesai. Memang saya bagi menjadi 2 bagian. Kalau untuk minggu yang lalu masih ke dalam teorinya mengenai analisa laporan keuangan, sedangkan untuk hari ini saya melanjutkan untuk tekniknya ya, bagaimana teknik di dalam analisa laporan keuangan. Siapkanlah untuk laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu Anda buat ataupun Anda mencontoh dari yang sudah ada. Kemudian kita nanti mencoba sama-sama mengerjakan beberapa teknik di dalam menganalisis laporan keuangan. Jadi harus tersedia ya untuk contoh dari laporan keuangan. Kalau di sini saya mencontohkan dari laporan keuangan yang sudah jadi, yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti untuk tugas kalian semua dari kelas KAS 17.1, saya menginginkan siapkanlah laporan keuangan 2 periode untuk perusahaan dagang. Yang simple saja, jadi tidak perlu laporan keuangan yang mungkin jumlahnya sampai jutaan, ataukah di dalam pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan itu terlalu banyak. Kita buat yang simple dulu, yang unsurnya atau pos yang ada di dalam laporan itu sedikit ya, istilahnya lengkap tapi tidak terlalu banyak dan jumlahnya tidak begitu besar. Jadi dibuat saja dalam ratusan atau mungkin dalam jutaan ya, tapi jangan sampai puluhan. Nanti terlalu sulit untuk menghitungnya. Kita masih mencoba yang sederhana dulu ya. Di dalam teknik analisis laporan keuangan nanti ada beberapa teknik yang saya sampaikan di hari ini, yaitu mulai dari teknik analisis dengan menggunakan rasio, kemudian ada yang menggunakan dengan perbandingan, baik itu menggunakan yang common size ataukah menggunakan yang bentuknya ke indeks ya. Perhatikan, dan apabila nanti ada kesulitan dalam mengerjakan PR-nya, mengerjakan resume dari materi hari ini, bisa hubungi saya, chat ke saya untuk istilahnya menanyakan hal-hal yang masih belum paham gitu ya. Saya mulai untuk teknik di dalam analisa laporan keuangan. Minggu yang lalu sudah saya terangkan juga tentang urutan-urutan dalam menganalisis laporan keuangan, di mana untuk menganalisis ataupun untuk urutan-urutan di dalam menganalisis laporan keuangan, masih ingat ya, yaitu yang pertama kali kita harus memahami tentang latar belakang dari data keuangan perusahaan tersebut.
paham ya tentang pemahaman latar belakang dari data keuangan perusahaan, memahaminya ya. Maksudnya di dalam pemahaman di sini mencakup pemahaman tentang bidang usaha perusahaannya. Bidang usahanya apa? Jasa ataukah dagang ataukah dari badan usahanya yang bentuknya PT, CV atau yang lain ya. Kemudian selain tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan akuntansinya, maksudnya kebijakan akuntansi di sini kita menggunakan untuk teknik atau dalam proses kebijakan akuntansi itu disusun laporan untuk yang 1 tahun 12 bulan atau 1 tahun yang 13 bulan. Ada ya yang menggunakan itu. Di dalam sistem Accurate pun juga ada penggunaan pemahaman yang 13 bulan. Tapi kebanyakan memang dalam perusahaan pencatatan kebijakan untuk periodenya adalah 1 tahun 12 bulan. Kemudian kebijakan akuntansi itu seperti apa? Apakah nanti dalam pencatatan kerugian piutangnya menggunakan umur piutang, ataukah kebijakannya menggunakan prosentase dari saldo piutang, atau kebijakan-kebijakan akuntansi yang lain. Kemudian yang kedua, selain kita memahami latar belakang dari data perusahaan, yaitu memahami kondisi yang berpengaruh. Kondisinya ada perubahan atau tidak ya. Perubahan di sini misalnya yang dulunya masih menggunakan sistem manual, istilahnya masih menggunakan sistem konvensional, ada pihak penjual dan pihak pembeli yang bertemu, sekarang diubah dengan menggunakan sistem online. Kemudian adanya perubahan di dalam selera konsumen, kemudian faktor-faktor ekonomi, yaitu dari PDRB-nya, yaitu untuk pendapatan per kapita, kemudian bunganya, kemudian ada juga untuk tingkat inflasi dan juga pajak ya. Nah, ini memahami kondisi yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari dan mereview laporan keuangan, di mana dari langkah yang pertama tadi yaitu pemahaman latar belakangnya, kemudian juga perubahan di dalam usahanya, kemudian langkah yang ketiga ini mempelajari mereview laporan keuangan, berarti harus melihat karakteristik profil perusahaan itu sebelum teknik analisis ini kita aplikasikan ya. Jadi tidak bisa kita langsung masuk atau terjun ke dalam perusahaan tersebut kemudian menganalisis tidak melihat efek-efek yang terjadi sebelumnya, ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Tapi kalau misalnya pada saat kita melakukan analisis ternyata laporan keuangannya masih belum begitu baik ya, masih ada hal-hal yang perlu diubah dan juga banyak kesalahan-kesalahan, itu harus dilakukan pembenahan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh langsung dilakukan untuk analisanya. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis laporan keuangan. Teknik yang tepat, metode yang tepat yang bisa kita analisa untuk laporan keuangan dari perusahaan tersebut yang seperti apa ya, dari profil perusahaannya. Kemudian dari kita melihat review laporannya, kemudian kita bisa melakukan untuk penerapan atau istilahnya menginterpretasikan hasil dari analisis itu teknik yang mana ya, apakah menggunakan teknik rasio ataukah menggunakan hanya perbandingan saja, karena perusahaannya tidak begitu besar ya, perusahaannya misalnya perusahaan jasa yang
baru berdiri, mungkin 1 tahun baru berjalan ya, atau 2 tahun, kemudian dalam kegiatan usahanya pun juga tidak begitu banyak ya. Nah ini bisa kita gunakan untuk teknik yang gampang atau yang sederhana. Kemudian yang kemarin juga sudah saya terangkan, yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh pihak analis, yaitu mulai dari pihak atau bagian likuiditas perusahaan, rentabilitasnya, kemudian ada solvabilitas, kemudian ada juga untuk faktor stabilitas usaha, di mana untuk likuiditas dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang untuk solvabilitasnya. Kemudian untuk rentabilitas ini adalah yang berhubungan dengan keuntungan atau laba selama periode tertentu, dan juga untuk melakukan suatu analisa tentang stabilitas usahanya, stabil enggak stabilitas usaha tersebut, dengan suatu cara yang seperti apa ya kita bisa melakukan agar usaha tersebut tidak istilahnya berfluktuasi ya. Fluktuasi itu berarti naik turun ya. Kalau misalnya saja mungkin penurunan itu dalam jangka yang panjang, misalnya setelah 3 tahun mungkin ada penurunan, tapi penurunannya tidak begitu tajam ya. Nah ini berarti untuk stabilitas usahanya bisa dikatakan masih baik. Tapi kalau misalnya 1 tahun naik, kemudian tahun yang kedua turunnya begitu tajam, kemudian tahun yang ketiga naik lagi tapi sedikit, tahun yang berikutnya lagi turun lagi. Nah ini berarti di dalam stabilitas usahanya belum begitu bagus ya. Jadi analisanya mungkin juga di dalam kinerja keuangannya tidak memenuhi ya, kurang baik. Nah kemudian mana yang terpenting, berarti kita melihatnya di dalam analisa ini adalah pada posisi yang rentabilitas ya, menghasilkan laba selama periode tertentu, yang mana yang bisa kita jadikan hal yang terpenting ya, terpenting. Kalau semuanya penting ya yang harus diperhatikan, tapi kalau kita melihat ya karena berhubungan dengan perusahaan yang membutuhkan laba atau yang memang tujuannya adalah mencapai laba dengan persentase tertentu, ya berarti pada rentabilitasnya ada ROA, ada ROE ya. Nah ini hubungannya di sini. Kalau untuk likuiditas sama solvabilitas ini juga penting di dalam kita menganalisis, karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dan hutang jangka panjangnya ya. Kemudian perbedaan yang biasanya muncul dalam melakukan analisis ini disebabkan karena laporan keuangan tersebut disesuaikan dengan adanya tekanan ya, tujuan manajemen, kemudian maksud pengguna laporan tersebut seperti apa ya. Ini yang biasanya mesti muncul, mesti ada suatu perbedaan, yaitu dari tujuan manajemennya, tekanan manajemen. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan pendapat di antara penyusun laporan keuangan. Ini biasanya pada perusahaan-perusahaan yang di situ ada corporate ya, istilahnya dalam bentuk PT ya. Tapi kalau kita memegang sendiri perusahaannya perseorangan, mungkin tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian perbedaan pengetahuan serta pengalaman ini juga mesti ada yang mungkin beranggapan ini yang benar, satunya beranggapan ini yang benar ya. Jadi mesti ada perbedaan. Kemudian perbedaan itu muncul ada kalanya menjumpai kegagalan dalam menerapkan sebutan-sebutan atau terminologi ataupun yang kita sebut sebagai klasifikasi terbaru yang diterima secara umum atau lazim ya, misalnya saja sesuai dengan PSAK ya. Selanjutnya, nah ini teknik ya, kemarin juga sudah saya singgung sedikit tentang teknik dan alat
analisis laporan keuangan, yaitu dari analisis perbandingan laporan keuangan. Kemudian di dalam analisis perbandingan laporan keuangan ini, untuk teknik yang bisa kita gunakan adalah ke analisis rasio. Kemudian ada juga untuk analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Apakah sumber dan penggunaan modal kerja itu perlu dianalisa? Perlu, ya, karena dengan adanya sumber dan penggunaan modal kerja ini berhubungan dengan adanya investasi dan modal usaha perusahaan. Digunakan untuk apa saja, berapa persen yang dipakai untuk kegiatan operasional, kemudian berapa persen yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, ya, dalam kegiatan usahanya, ya. Ini yang kita lakukan di dalam teknik untuk sumber dan penggunaan modal kerja maupun penggunaan kasnya. Kemudian ada analisis untuk break even, kemudian ada analisis perubahan ke laba kotor, ada juga analisis untuk prediksi kebangkrutan. Kalau kebangkrutan ini berhubungan dengan analisis kredit. Jadi apakah perusahaan melakukan ACC untuk analisis kredit pada perusahaan X, ya, pada perusahaan-perusahaan yang dia dianggap sebagai pihak kreditur, itu akan melakukan untuk analisis kredit, karena nanti akan berhubungan dengan analisis ke prediksi kebangkrutan. Kemudian analisis laporan keuangan dengan menggunakan model DuPont dan Allman, ataupun nanti bisa juga kita lakukan di analisis laporan keuangan dengan menggunakan model cross seksional. Nah, dari teknik-teknik analisis yang ada di dalam laporan keuangan, semuanya nanti berpedoman atau menggunakan satu teknik untuk pembandingnya, yaitu pada analisis model time series. Dimana untuk analisis model time series ini, bahwa semua teknik yang kita pakai itu didasarkan atas tahun dasar. Jadi ada pembandingnya, ya, karena kita akan menganalisa tentang hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan. Ya, perhatikan di dalam gambar ini teknik apa saja, alat analisis apa saja yang bisa kita gunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Jadi saya ulang, ada analisis perbandingan laporan keuangan yang nanti akan berkaitan dengan analisis rasio, ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, ada analisis sumber dan penggunaan kas, karena ini juga nantinya berhubungan dalam hal kita melakukan ke teknik analisisnya. Kemudian ada analisis ke laba kotor, kemudian kebangkrutan maupun ke analisis kredit. Dipahami tentang teknik dan analisis laporan keuangan. Ya, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan yang pertama, yaitu analisa perbandingan laporan keuangan, ya. Ini nanti tekniknya berkaitan dengan teknik ke rasio. Untuk analisa perbandingan laporan keuangan, ini adalah suatu teknik analisa dengan cara kita memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. Jadi tidak bisa kalau hanya 1 tahun, namanya saja dengan analisa perbandingan, ya. Kalau misalnya saja perusahaan itu baru berdiri dalam jangka waktu 1 tahun, ya perbandingannya kita bandingkan per bulan. Jadi Januari dengan Februari, ya, misalnya masih berjalan 2 bulan atau dalam jangka waktu 1 semester, ya. Jadi 6 bulan.
Atau kalau misalnya masih berjalan 1 tahun, ya berarti dari semester yang pertama dengan semester yang kedua, jangka waktu 6 bulan yang pertama dengan jangka waktu 6 bulan yang kedua. Tapi biasanya di dalam teknik analisa perbandingan laporan keuangan di sini kita menggunakan periodenya adalah 1 tahun, karena dengan 1 tahun itu kita sudah bisa membuat laporan keuangan ya di akhir periode tanggal 31 Desember ya. Nah kemudian perbandingan laporan keuangan ini nanti bisa memberikan suatu petunjuk untuk jumlah-jumlah satuan mata uang, jumlah-jumlah satuan mata uang yang kita gunakan ya. Kemudian ada kenaikan ataukah ada penurunan dalam satuan mata uang tersebut. Kemudian kenaikan atau penurunan dalam hitungan persentase, perbandingan yang dinyatakan dengan rasio dan persentase dari total. Ya, ini yang nantinya akan kita ketahui kalau kita menggunakan analisa perbandingan laporan keuangan. Apakah di dalam analisa laporan perbandingan untuk keuangan di sini posisinya hanya dalam 2 periode ya? Kalau misalnya dalam jangka waktu 5 tahun bagaimana? Biasanya yang menjadi patokan kalau 5 tahun mungkin bisa, karena kita membandingkan dari tahun yang pertama dengan tahun yang kedua, tahun yang ketiga dengan tahun yang pertama, tahun yang keempat dengan tahun yang pertama sebagai tahun dasar. Tapi yang dilakukan di dalam perbandingan di sini lebih valid, dan juga di dalam kita menganalisis untuk periodenya dibuat 2 tahun atau 3 tahun saja, karena dalam perbandingan itu bisa melihat posisi untuk tahun yang tidak begitu lama ya. Misalnya saja tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Tapi kalau misalnya saja kita mempunyai laporan keuangan yang sudah dibuat pada tahun yang kemarin 2019 dibandingkan dengan 2010, nah ini waktunya terlalu jauh ya, terlalu lama. Nah, sehingga untuk lebih baik dan juga kita mengetahui kondisi kinerja keuangan itu adalah posisi 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ya. Nah, ini adalah contoh untuk teknik analisis perbandingan laporan keuangan. Contohnya di sini saya mengambil dari data yang sudah ada, yaitu dari PT Mentari, Neraca, kemudian per 31 Desember. Kita hanya menggunakan 2 tahun ya, 2016 sama 2017. Perhatikan nanti yang Anda lakukan di dalam tugasnya, PR-nya itu juga membandingkan dengan cara seperti ini. Jadi untuk tahun yang pertama ini sebagai tahun dasar 2016, tahun 2017 ini sebagai tahun yang berjalan. Jadi nanti Anda harus mengambil keputusan yang dijadikan sebagai tahun dasar yang mana, yang dijadikan sebagai tahun berjalan yang mana. Kalau dari contoh ini saya mengambilnya tahun yang dasar adalah 2016 dan tahun yang berjalan adalah 2017. Nah, kemudian untuk datanya di sini ada pos pada aktiva, di aktiva lancar ada kas, ada piutang usaha, piutang wesel, persediaan, biaya dibayar di muka. Untuk tahun yang pertama itu untuk kasnya adalah 545.500, tahun yang kedua adalah 919.700 dan seterusnya ya untuk nilai-nilainya. Nah, kemudian kolom yang kedua kita mau membandingkan tadi di dalam metode atau teknik analisis perbandingan. Di sini saya naik dulu ya sebentar di slide sebelumnya, yaitu jumlah-jumlah satuan mata uang. Tadi kita sudah mengetahui tahun 2016, tahun 2017
yaitu untuk rekening kas, piutang dan seterusnya. Kemudian yang B yaitu kenaikan atau penurunan dalam satuan mata uang. Berarti di sini nanti kita menghitung yang ini. Nah, naik atau turun. Ini rupiah dan persentase. Jadi untuk kolom C itu adalah B min A. Jadi tahun 2017 dikurangi dengan tahun 2016. Tahun 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016. Jadi ada selisih 374.200. Nah, kemudian untuk tahun 2017 dengan tahun 2016, kalau untuk naik turunnya dalam persentase, berarti di dalam perhitungannya adalah untuk C dibagi dengan A. Jadi kita lihat pada data untuk kenaikan sebesar 374.200 ya, itu kenaikannya berapa persen kalau dihitung ya. Jadi di sini kita bagi dari 374, kemudian Anda bagikan dengan tahun dasar yaitu 545.500 ya. Kemudian kalau dihitung dalam persentasenya akan menghasilkan 68,60 ya. Tapi kalau misalnya kita ambil satu angka atau dua angka, biasanya dalam bentuk desimal adalah dua angka di belakang koma ya. Itu hasilnya. Jadi untuk nilai yang C ini sudah saya berikan rumus C per A ya. C per A berarti 374 dibagi dengan 545. Kemudian untuk rasionya berarti nanti di sini sudah saya beri rumus juga, yaitu dari 919 700 kemudian dibagi dengan 545 ya, sehingga di situ akan ketemu 1,69 ya. Kemudian untuk persen dari total di tahun 2016, di mana untuk posisi dari persen totalnya ini nanti kita melihat dari total aktiva dan dari total pasiva. Jadi pada datanya jumlah aktiva di sini yaitu dari 6.464 itu pada tahun 2017, dan tahun 2016-nya adalah 5.488.400 ya. Jadi nanti untuk pembandingnya hanya pada kelompok aktiva dan kelompok pasiva. Jadi ketemunya 9,94 ini nanti bisa dihitung ke dalam pembandingnya berupa 545.500, kemudian kita bagikan dengan jumlah total aktiva sebesar 5.488.400 ya. Jadi di situ nanti posisinya akan ketemu 9,94. Saya ulang, perhatikan untuk persen dari total. Kalau untuk kelompok aktiva ya berarti dibandingkan dengan total aktivanya, baik itu kas, piutang usaha, piutang wesel, persediaan, dan seterusnya, dibagikan dengan total aktiva. Sedangkan kalau nanti pada kelompok yang di pasiva
yaitu di posisi hutang dan modal. Untuk pembanding dengan totalnya, bandingkanlah pada total pasifa. Tapi kalau kita lihat total aktiva ya mesti harus sama dengan total pasifa ya, sehingga di sini nanti hutang usaha akan ketemu 11,93 8,54 ya. Jadi perhatikan dalam teknik untuk analisis perbandingannya di sini kita menggunakan proses total aktiva dibagikan dengan jumlah aktiva. Untuk bagian ke pasifanya, pos-pos yang ada di pasifa dibagikan dengan total pasifanya ya. Saya ulang kembali dari slide yang di 20. Di situ memang sudah saya berikan rumus, jadi biar gampang Anda mencari angkanya untuk naik turun, baik itu dalam satuan rupiah atau dalam prosentase. Kemudian dihitung juga ke rasionya, kemudian dihitung juga untuk persen dari total. Persen dari total itu hanya total aktiva dan total pasifa pembaginya. Jadi kalau kas ya berarti untuk tahun 2016 545.500 dibagi dengan total aktiva di tahun 2016. Tahun 2017 berarti 919.700 juga dibagikan dengan total aktivanya ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan dibagikan dengan total di aktiva lancar, bukan ya, tapi semuanya dibagikan dengan total aktiva dan total pasifa. Paham ya? Mungkin kalau ada yang belum paham itu hitung-hitungannya dari mana, bisa bertanya ke saya ya, ada chat ke saya, hitung-hitungannya dari mana ya. Tapi di materi yang saya berikan di sini sudah saya berikan penjelasan, sudah saya berikan rumus, jadi lebih mudah untuk memahaminya ya. Ini untuk teknik perbandingan. Berikutnya kita lihat dalam teknik tren atau tendensi. Metode untuk teknik tren dan tendensi ini mengetahui tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase saja. Jadi tidak dibandingkan seperti yang perbandingan tadi ya, apakah menunjukkan tendensi tetap naik atau bahkan turun. Nah, nanti untuk teknik yang ketiga dalam laporan persentase per komponen ini mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Kemudian mengetahui struktur permodalan dan komposisi beban yang terjadi dengan jumlah penjualannya. Perhatikan untuk poin yang nomor 3 bahwa teknik persentase per komponen metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva ya, masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Jadi kalau nanti yang ada di aktiva, yang ada di hutang, yang ada di modal itu persentase per komponennya perbandingannya dari total aktivanya. Maksudnya dari total aktiva. Kalau aktiva mesti sama dengan pasifa. Sedangkan untuk mengetahui struktur permodalan dan komposisi beban yang terjadi dengan jumlah penjualannya. Jangan salah ya, jangan keliru dalam perhitungannya di sini. Ya, kita lihat untuk contoh yang tren. Ini adalah analisis tren, tekniknya menggunakan tren. Aktiva lancar tahun 2002 itu dari 1790 dibagi dengan 1600.
Maksudnya bagaimana? Ya, kita lihat dari data yang ada di tabel. Tahun 2001 sampai 2005 sebagai tahun dasar 2001 dan yang dijadikan sebagai tahun berjalan itu ada 4 tahun, 2002, 2003, 2004 dan 2005. Nah, kemudian karena kita menggunakan analisisnya berupa analisis tren, maka tahun 2001 ini sebagai tahun dasar. Nanti kita lihat ke tahun 2002 apakah ada kenaikan atau ada penurunan di tahun 2002. Di tahun 2003 sama pembandingnya di 2001, jangan ke 2002 ya, tapi dibandingannya ke 2001 lagi. Nah, ternyata di dalam hitungannya, perhatikan dalam hitungannya ini di aktiva lancar itu 1790 tahun 2002 dibagi dengan 1600, hitungannya adalah 111,88%. Sehingga hasil analisis ini menunjukkan bahwa di dalam kelompok aktiva lancar pada PTMR di situ tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 11,19. Jangan naik 111, bukan, karena ini kita menggunakan persentase. Jadi 11,19% ya dibandingkan dengan tahun 2001. Sedangkan untuk tahun 2003 berarti nanti caranya sama, yaitu dari 1830 bagi dengan 1600, kemudian hasilnya adalah 114,38. Ada kenaikan sebesar 14,38% dibanding dengan tahun 2001 ya. Kemudian yang tahun 2004 begitu juga untuk tahun 2005 sama. Kalau kita lihat dari data keseluruhan dari 4 tahun ini, ternyata kenaikan yang paling tinggi adalah di tahun 2005, yaitu sebesar 28,75% ya, 28,75%. Kemudian untuk yang aktiva tetap juga sama, modal juga sama, hutang dan modalnya juga diperbandingkannya sama. Semuanya tahun dasarnya adalah 2001. Apakah boleh saya bandingkan dengan tahun 2003, 2004? Boleh, tentukan dulu tahun dasarnya yang mana. Kalau yang kita jadikan sebagai tahun dasar ya berarti tahun awal ya. Tapi kalau misalnya sudah berjalan selama 5 tahun, kemudian yang kita jadikan adalah tahun 2003 karena ini sebagai mungkin tahun keemasan ataukah mungkin bisa dianggap tahun yang terbaik misalnya, boleh saja tahun dasarnya di tahun 2003, tidak harus di tahun 2001 ya. Paham sampai di sini ya? Nanti bisa dilihat untuk tekniknya, caranya, perhitungannya, dan harus membuat analisanya. Jadi tidak hanya ngitung-ngitung saja, tapi harus ada analisa yang kita buat. Nah, kemudian satu lagi yaitu analisis common size ya. Analisis common size ini analisis vertikal. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common size atau common base-nya adalah sebagai posisi dasarnya adalah total aktiva. Jadi dianggap memiliki angka 100%. Kemudian laporannya penjualan ya seperti tadi. Jadi kalau menggunakan common size itu satu yang dijadikan sebagai tahun dasar, bukan sebagai tahun dasar tapi sebagai pembandingnya adalah di total aktiva sama penjualan ya, jangan yang lain-lain. Nah, kemudian untuk contohnya kita bisa melihat cara seperti ini. Jadi nanti di total aktiva bandingkannya dengan total aktiva 2006 ya dengan 26.000,
kemudian yang 2007 ya berarti hasilnya 1400 dibandingkan dengan 25 ya. Kalau untuk yang pasifa ya sama, karena total aktiva kan sama dengan total pasifa ya, itu. Kalau yang di posisi laba rugi berarti nanti melihatnya pada penjualan ya. Ini kalau kita menggunakan, ini pakai yang 100 ya, karena sebagai tahun dasar berarti dianggapnya semuanya nilainya adalah 100. Jadi kita hanya melihat di tahun 2007. Ya, untuk hari ini saya akhiri dulu untuk teknik analisisnya. Jadi sampai pada teknik analisis common size, analisis indeks ya. Dan jangan lupa saya memberikan PR, Anda buat laporan keuangan yang sederhana saja ya, seperti di dalam contoh saya. Kan tidak begitu banyak pos-pos yang ada di masing-masing laporan tersebut, dan juga angkanya tidak perlu yang banyak-banyak ya, istilahnya sampai puluhan juta sampai miliar ya, nanti sulit untuk menghitung. Buat aja yang posisinya misalnya sampai 500.000 ya, pokoknya 1 juta ke bawah juga tidak apa-apa ya, nanti lebih gampang dalam menghitung ya. Tapi yang istilahnya lengkap ya, ada kalau aktiva ya ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada aktiva lain-lain. Kalau yang pasifa ya ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang, ada hutang lain-lain, dan seterusnya seperti itu. Nanti coba Anda kirim ke foto ya, di foto untuk hasil analisanya menggunakan yang teknik perbandingan dulu, terus dianalisa ya, tulis saja tangan ya, tulis tangan, kemudian di foto kirimkan ke WA saya ya. Dibuat kelompok enggak apa-apa, boleh ya. Kalau misalnya satu-satu mungkin banyak, saya buat aja kelompok, satu kelompok ada 3 orang ya, 3 saja, jangan banyak-banyak ya, nanti kalau banyak-banyak malah tidak bekerja ya. Atau kalau misalnya ada yang tidak cukup ya 2 orang enggak apa-apa, atau 1 orang saja juga boleh ya. Tapi di sini saya inginkan buat aja satu kelompok 3 orang ya. Untuk itu saya akhiri dulu dari materi teknik analisis laporan keuangan di hari ini. Nanti bisa dikerjakan resum dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sebagai penutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa pada seminggu lagi, minggu depan. Salam.